Yang selama ini malaikat menjadi makhluk yang gaib, yang tidak bisa kita tampak, kita melihatnya. Tapi malaikat bisa melihat kita, cuma kita nggak bisa melihat malaikat. Tapi nanti begitu kita masuk dalam lubang, kita akan jelas melihat malaikat, dan malaikat pun akan berkata kepada kita, Assalamualaikum ya ahli kubur, kalau kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi sebaliknya, kalau kita mati dalam keadaan suhul, malaikat nggak menyebutkan Assalamualaikum ahli kubur, tapi malaikat akan menjemputmu dengan paksa, menjemputmu, menyeretmu ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata lembut buat malaikat. Malaikat nggak ada, malaikat tuh nggak ada yang lembut. Semua malaikat semua galak malaikat. Apalagi malaikat dalam kubur, nggak ada yang galak. Jangankan malaikat dalam kubur, tukang kubur aja galak. Tukang kuburan aja galak. Ya, tanah dibikin lubang. Gimana malaikatnya? Ya, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Nah, saat kita dibangkitkan sama Allah, ada kita dalam keadaan bahagia. Makanya kita diperintahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu baca doa selamat. Allahumma selamatan fidin, wa afiyatan fil jasadin, wa ziyatan fil ilmi, wa ziyatan fil rizqi, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal. Kita baca terus setiap habis sholat maut. Karena kita minta sama Allah agar kita hidup dalam keadaan jasad kita sehat. Di saat kita hidup, kita minta jasad kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dan bila mana kita mati dalam keadaan husnul khatimah dan bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan setelah kita mati, wa'badal maut, setelah kita mati, kita melihat anak-anak kita, kita melihat istri kita, kita melihat keluarga kita, semua mengangkat tangan dengan kalimat Rabbi firli wali walidayya, Allahumma ijnana minan nar, ya Allah jauhkan kami dari api neraka jahannam. Itulah orang-orang yang bahagia. Tapi sebaliknya, orang yang mati dalam keadaan suhul khatimah, mati tidak membawa iman dan Islam, mati tidak membawa dalam keimanannya, mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan kafir, maka orang-orang itu siap langsung dijebloskan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia mendapatkan siksa yang double. Siksa double itu diantaranya siksa kubur, di mana orang-orang sedang bahagia, di mana penghuni kubur sedang bahagia, tertawa, dia sedang bahagia dengan senyuman-senyuman yang indahnya, tapi dia sedang tersiksa di dalam kubur. Dan saat orang-orang sedang menikmati makanan-makanan yang enak, dia seperti menangis. Dia menangis bagaimana diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang berjalan di suatu baki atau pemakaman, Nabi mendengar ada penghuni kubur, ahli kubur sedang menangis. Lalu Nabi berkata kepada Jibril, "Bisahlih makhluqat min abdi was samawat bitahani wal bisarat fa inna nur al maksud." Jibril, itu makhluk kenapa menangis? Jibril, kenapa itu ada salah satu penghuni kubur menangis, sedangkan yang lain mereka tertawa bahagia? Kenapa satu penghuni kubur ini menangis? Apa kata Jibril? Ini orang telah diangkat sama Allah ke dalam dunia, diberikan dunia yang enak, diberikan dunia yang nikmat, diberikan kehidupan yang bahagia, tapi dia lupa kepada aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak pernah memikirkan aku, dia tidak pernah menyebut namaku, dia tidak pernah bersujud kepada aku, dan dia biarkan keluarganya, anak, istri, semuanya, semua hubbud dunia, cinta kepada dunia. Dia kejar dunia, dia jadikan dunia sebagai Tuhannya. Dia jadikan dunia seakan-akan hidup abadi. Dia jadikan dunia seakan-akan bakal panjang. Dia tidak memikirkan kematian datang. Begitu dia mati, maka penghuni kubur ini menangis sejadi-jadinya karena anak yang ditinggalkannya tidak bisa mendoakannya. Istri yang ditinggalkannya malah bukan menutup aurat masa idahnya, tapi malah keluar dengan pakaian seksinya, dengan wangi-wangiannya, dengan penampilan-penampilan yang agak glamornya. Dan disinilah ia menangis karena waktu di dunia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendidik anaknya, mendidik keluarganya, sebagaimana Allah katakan, ku apusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tapi dia malah menjadikan keluarganya sebagai penghuni neraka jahanam. Mudah-mudahan dengan nasihat yang sangat singkat ini, khususnya buat diri saya dan umumnya buat antum semua, dan wabil khusus buat sahibul hajat, sahibul musibah, mudah-mudahan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan anak-anak kita anak yang saleh dan saleha, agar kita mati kelak
Kita nggak perlu pusing-pusing. Kita cukup mendapatkan anak yang soleh. Dengan doa anak soleh, insya Allah Allah jauhkan kita dari azab kubur. Allah jauhkan kita dari siksa kubur. Allah jauhkan kita daripada yang namanya balaul kubur. Dan mudah-mudahan Allah masukkan kita segera dalam keadaan surga Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Rabbana fir lana wa li walidina. Allahumma farham walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات اللهم بحق الفاتحة بكرامة الفاتحة بوسيلة الفاتحة افتح لنا عباب خير وعباب قوة وعباب سلامة وعباب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sekali lagi saya mewakili keluarga Sahibul Hajat, Sahibul Musibah mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada jamuan penerimaan kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.